Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Ya, skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Di bawah 5, sebut aja berapa? 11, Mas. Dari 100. Bang, gimana tanggapannya tentang debat ketiga, Bang? Debat ketiga, minggir wir. Yang dibutuhin presiden tegas, bukan yang omong-omong doang. Pertahanan dan semuanya mau dibuka datanya belak-belakan. Gue kalau jadi Pak Prabowo tinggal gue ngomong, lo kalau mau gue buka nih. Tapi lo berani nggak bertanggung jawab atas keselamatan seseorang? Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik guys, kalau kita lihat ya perdebatan malam tadi sangat sengit dan 01, 03 menyerang Prabowo bersamaan ya. Nah di sini sangat disayangkan lah ya guys. Menurut saya sangat disayangkan kalau pertanyaan-pertanyaan yang dibagi ataupun yang dilontar ataupun diberikan dari host ya, dibilangkan moderator untuk Pak Anies bertanya ke Pak Ganjar ya guys. Di situ Pak Anies diberi kesempatan untuk bertanya ke Pak Ganjar, tetapi malah sayang sekali ya guys. Sayang sekali Pak Anies ini bukan bertanya soal pertahanan ataupun bagaimana cara membina pertahanan negara ya guys, tetapi malah bertanya tentang rating Pak Prabowo ke Pak Ganjar. Berapa skor untuk Prabowo ketika menjadi Menhan sekarang ini? Ini kan konyol ya guys. Dikasih kesempatan untuk bertanya ke Pak Ganjar, malah menyerang Prabowo lagi dari pertanyaan ke Ganjar. Ini sangat-sangat memalukan menurut saya. Dan Pak Ganjar di situ kasih nilai 5 dan Anies malah lebih parah lagi. Katanya 5 terlalu banyak. Kalau Anies kasih 4 ya. Dan 11 dari 100. Parah sekali ya guys. Oke, mari kita saksikan bersama-sama ini tanggapan mereka sewaktu debat, sewaktu menyerang Prabowo bersamaan ya guys. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat
di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Kita dengar Pak Anies ya. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Oh, Baik. di bawah Waktu 5. habis, Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Di bawah 5 katanya ya. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Oh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Wow. Dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan, mereka harapkan, dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mohon tenang, mohon tertib. Baik guys, tadi kita dengar ya. Waduh, parah lah memang ya. Ya bisa dibilang aku nggak bisa terima karena gimana ya guys, dua-dua ini menyerang Pak Prabowo, bahkan ada salah satu paslon yang menyerang secara personal juga menurut saya guys. Karena ya di sini yang tidak wajarnya Pak Anies ini seharusnya menanyakan sesuatu yang lebih benar-benar gitu, ataupun yang menyerang sedikit ke Ganjar, ataupun kita lihat Ganjar itu bisa menjawab atau enggak ya guys. Kita lihat mungkin Pak Anies akan bagaimana strategi Pak Ganjar untuk bisa membangun pertahanan negara ini biar supaya semakin kuat ataupun gimana gitu ya kan. Ternyata ketika Anies bertanya ya, kalian dengar sendiri, malah menyerang Prabowo ya. Meskipun dikasih pertanyaan ke Pak Ganjar, malah Pak Anies ini meminta berapa skor. Itu aduh, ini goblok lah menurut saya guys. Karena meminta pertanyaan, ya aku pun bisa jawab ya. Misalkan aku contoh, kasih Prabowo 5 ataupun 6, aku itu senang aja jawabannya ya kan. Ini Anies, aku nggak tahu lah. Mungkin ada dendam ataupun sakit hati yang masih terpendam. Ini menandakan Pak Anies ini memang menyimpan dendam ya guys ke Pak Prabowo. Sampai-sampai ketika dikasih pertanyaan ke Pak Ganjar, melalui pertanyaan Pak Ganjar menyerang Prabowo juga. Wow, aku pun nggak tahu lah mau ngomong apa guys. Tetapi kalian bisa nilai lah, ya. Kalian bisa menilai lah siapa pemimpin yang kalian harus pilih. Dan kita dengar ini soal etik juga dia sindir ya Pak Anies. Tetapi kita dengar dulu video ini. 1, 2, 3, mulai. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi
presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, harap tenang dulu. Kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia, kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Menyesat. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Oke. Harap tenang, kita sudah sepakat. Wow, pedas juga ya, diserang balik. Sebenarnya ya guys, ya kalau kita tahu ya, kalau kita lihat ya, dosa masing-masing calon ini ada ya guys, ada. Tetapi kenapa Pak Prabowo sewaktu debat nggak keluarkan itu ya guys? Kenapa ya pasangan 01 dan 03 itu selalu menyerang Prabowo? Bahkan Prabowo itu ada loh ya, kalau mau menyerang gitu ya soal Anies ataupun soal Ganjar ya, ada itu dosa-dosa masing-masing calon ya guys. Tetapi Pak Prabowo ini tidak menyerang ke sana ya, karena Pak Prabowo ini tahu lah nggak mau lah soal serang-serangan yang kayak gitu kan. Maunya politik aman damai, dan itu pun nggak wajar lah menurut saya untuk diperdebatkan ya. Ya seharusnya gagasan dan apa temanya gitulah ya guys. Temanya ini kadang-kadang berbeda dengan Anies yang temanya pertahanan ya, geopolitik, tetapi menyerangnya personal. Waduh, parah lah guys. Aku pun kadang-kadang malu dan kasihan juga melihat Pak Prabowo yang dicecar ataupun yang diserang diserang oleh dua orang ini ya guys. Oke, sekarang ini kita dengar apa pendapat mereka ataupun netizen ataupun warga TikTok tentang hasil debat kemarin ya guys. Oke, ini dia videonya. Anda tidak pantas berbicara seperti itu. Enggak. Ini serius deh. Ini debat capres yang ketiga ya dari KPU. Gue bingung sih di sini. Pembahasan ini bukannya sensitif ya gitu, dan di sini kedua paslon menyerang salah satu paslon yang menurut gue ini berbahaya bro gitu. Pembahasannya tentang geopolitik, tentang hubungan internasional, oke lah dibedah gitu, tentang pertahanan, dan semuanya mau dibuka datanya belak-belakan. Gue kalau jadi Pak Prabowo tinggal gue ngomong, lo kalau mau gue buka nih, tapi lu berani nggak bertanggung jawab atas keselamatan seseorang gitu. Satu bangsa deh, bukan seseorang, satu bangsa nih masalahnya. Ini dunia lagi kacau bro. Terus lu mau buka-bukaan tingkat keamanan dan kekurangan kelebihan dan segala macam strategi yang mau dilakuin hanya demi politik semata. Gue nggak ngerti asli. Di sini gue bener-bener bingung gitu. Ini di mana ya gitu. Maksud gue dari pertanyaan-pertanyaan juga
kayak ngebahas Natuna gitu. Kalau kita bahas di sini dan diimplementasikannya, inget loh, ini live streaming bro. Lu ngomongin cyber segala macem bla bla bla. Ini satu dunia, ini platform aja, platform luar. Lu kalau mau buka-bukaan itu ya nggak begini caranya bro. Lu bisa ngebahas gagasan, lu bisa ngomongin di segi ekonomi segala macem bla bla di lini lain, oke lah. Tapi kalau soal pertahanan, aduh sorry tuh sih deh gitu. Apakah emang ada kompromi di sini? Jadi gue nggak ngerti menurut kalian perdebatan ini sependapat sama gue atau kalian punya pendapat sendiri, karena menurut gue perdebatan ini sangat berbahaya. Pendapat gue nggak ngerti konteksnya dan gue ngeliat cuma hanya entertain, saling tackle satu sama lain dan ya nothing. Ya benar. Terus untuk Pak Anies ya, lu kalau mau berdebat aja dengan yang benar gitu lah. Jangan mulai dari awal, itu selalu nyindir paslon nomor 2. Nyindir aja paslon. Apa nggak ada bahan yang lain yang benar-benar tujuannya untuk Indonesia ini, gitu loh. Dari tadi kamu itu mendengar menyerang ada nyindir aja gitu. Iya. Sebenarnya kalau dibilang kayak gini, kau itu nggak pantas sih sebenarnya kamu mencalonkan jadi presiden. Karena apa? Kamu itu kalau aku lihat ya Pak Anies ya, sorry ya Pak Anies kalau saya nggak sopan, kayaknya Bapak itu nggak pantas, memang benar-benar nggak pantas untuk mencalonkan presiden benaran. Karena benar kata paslon nomor 2, kau itu terlalu ambisi dan menghasut masyarakat supaya Bapak itu terpilih gitu ya kan. Ya. Mulai dari debat pertama, kedua sampai sekarang ini juga, kenapa Bapak itu selalu nyindir aja, menyerang personal malahan gitu. Ya benar. Ya, Pak ya, aduh Pak, sumpah ya, kalau sempat Bapak ini menang nggak tahu lagi di Indonesia ini ya gitu. Bapak itu pinternya cuman manis-manis di kata-kata aja gitu ya. Nah buat Pak Ganjar juga nggak jauh beda sih kalian 11-12 sama Pak Anies gitu loh. Pak Ganjar tadi itu udah gimana ya, aku udah enak dengarnya gitu. Tapi makin lama saya tonton debat Bapak ini sampai habis, sampai terakhir ini, sampai penutup ini, Bapak itu juga jadi kok menyerang gitu. Iya. Terus tadi aku lihat di komen-komen orang di Instagram, katanya Pak Prabowo itu emosian. Wajar ya, emosi. Karena kalian berdua itu menyerang paslon nomor 2 terus. Wajar. Biasanya Pak ya, kalau orang-orang kayak kalian ini, ya nggak tahu lah ya Pak ya, semoga Tuhan mendengarkan doaku, Pak Prabowo itu jadi presiden 2024 ya. Gak usah nyerang-nyerang Pak ya. Kalau memang kalian calon pemimpin yang memang bijaksana, kalian tahu porsi kalian dalam bicara apa, boleh kalian berdebat, tapi jangan menyerang gitu loh. Kalau aku di bagian posisi nomor 2, kalau saya gitu kan wajar saya emosi gitu ya. Benar. Pakai akal sehat aja. Makasih. Saya mau komentarin debat ya malam ini ya. Saya menganggap malam ini adalah kedunguan yang ditunjukkan oleh Pak Ganjar dan Pak Anies ya. Kedunguan menurut saya ya. Ini kedunguan dua orang ini. Yang pertama saya akan bahas Bapak Anies ya. Bapak Anies ketika diberi kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Ganjar, harusnya kan bertanya untuk menguji kualitas Bapak Ganjar seperti apa kan? Iya. Betul nggak? Betul nggak Pak Anies? Anies, betul nggak? Harusnya kan kamu membuat pertanyaan supaya rakyat bisa menilai apakah Pak Ganjar bisa nggak menjawab pertanyaan Bapak Anies. Benar. Pertanyaan kamu apa? Pertanyaan kamu malah menjelek-jelekan Bapak Prabowo, menjelek-jelekan tentang Kementerian Pertahanan. Iya kan, maksud kamu apa itu? Bahkan kalian itu membuli di situ. Ya. Membuli. Pak Ganjar menjawab 5 nilainya untuk Menteri Pertahanan, kamu bilang 11 dari 100. Kamu itu, aduh, saya nggak tega ya mau ngatain kamu ya, gubernur GOBLOG, iya kan? Saking begitunya kamu bikin pertanyaan yang bukan untuk menunjukkan kualitas Ganjar, tapi kamu menunjukkan apa? Menunjukkan kualitas isi kepala kamu yang tadi itu, ya. Isi hati yang dendam. Kamu merosting, bukan sedang berdebat. Kamu kan harusnya berdebat dengan Ganjar dong, saling berdebat dong. Kerenan mana kamu sama Ganjar? Enggak, kamu malah menyerang Pak Prabowo. Nih, nggak dipakai, ya, nggak punya etika, nggak punya adat. Kamu selain pinter ngomong, manis ngomong, ya, kamu juga nggak beretika, tidak beradat,
ya menurut saya ini KPU harus memberikan punishment kepada si Anies karena membuat pertanyaan yang tidak sesuai. Tidak sesuai dengan peruntukan dari debat tadi, sesi debat tadi itu tidak sesuai. Saya sebagai rakyat protes. Ya, harusnya kamu bertanya, Pak Ganjar, menurut Bapak pertahanan di Indonesia bagaimana agar dari asing bla 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 kan begitu. Atau mau bertanya apa kayak tentang geopolitik kayak apa gitu kan. Malah nanya pertahanan apa Kementerian Pertahanan berapa nilainya? Astagfirullahaladzim. Gubernur GOBLOG. Kemudian Ganjar, kamu ngapain sih sok-sokan nyuruh apa orang mendampingi Bapak Prabowo? Kamu menghina sekali ya. Menghina Bapak Prabowo seolah Bapak Prabowo tidak bisa menjawab. Kamu udah pakai data yang salah, data yang keliru. Kamu memaksa Bapak Prabowo membuka rahasia tentang pertahanan. Kamu ngerti nggak tentang pertahanan di Indonesia? Kalau dibocorkan bagaimana nanti asing akan tahu aib dari pertahanan kita. Kemudian nanti tiba-tiba negara kita nanti akan dijajah, akan diserang tuh karena udah tahu kelemahannya. Kamu paham nggak? Dengan sombongnya bilang saya mau jawabannya sekarang terbuka di depan masyarakat. Ini lagi ya, otak kamu nggak dipakai, Ganjar. Makanya jangan jadi capres boneka Ganjar Anies ya. Jadi kamu mendengarkan apa kata itu tuh, dalang-dalang kamu tuh nanti bikin pertanyaan begini, bikin pertanyaan yang begini, bikin pertanyaan begini. Kenapa kamu bikin pertanyaan sekongkol untuk menjatuhkan Bapak Prabowo kalian itu, Anies Ganjar? Kenapa? Benar. Karena kalian takut dengan Bapak Prabowo, dengan suara Bapak Prabowo yang semakin naik, semakin bagus. Ya kamu takut. Iya kan? Kamu takut. Ya, kalian tuh berdua calon-calon presiden GOBLOG. Udah itu cocok buat kalian ya. Karena kalian tidak menjalankan debat sesuai dengan peruntukannya ya. Bukan kalian untuk menguji kualitas masing-masing, tapi kalian malah untuk menjatuhkan kualitas Bapak Prabowo. Ya ternyata Bapak Prabowo menanggapinya dengan santai, tidak dengan emosi. Kalian maunya Bapak Prabowo emosi lagi kan? Ternyata enggak tuh, Pak Prabowo tetap seperti itu, kalem santai walaupun kecewa dengan kalian yang dianggap anak-anak kecil yang kurang ajar sama orang tua. Pasti sebagian besar masyarakat Indonesia itu menaruh perhatiannya kepada debat capres ketiga yang baru aja lewat tadi dengan tema pertahanan, geopolitik, dan relasi internasional. Dan di awal, sejujurnya saya berpikir bahwa Pak Prabowo akan menang istilahnya di dalam kontestasi ini, di dalam perdebatan ini, karena beliau menguasai materi. Tapi ternyata saya salah. Karena ternyata pemenangnya secara fairly kita ngomong ya, bahwa pemenangnya itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Satu, beliau menguasai materi, he's well prepared, dan beliau bisa menyampaikan kata-katanya, retorikanya dengan baik dan komunikatif dan mudah dicerna sama masyarakat. Dan kalau istilahnya ada juara satu, pasti ada juara dua dong. Dan juara duanya saya taruh adalah Pak Prabowo. Kita udah tahu kalau Pak Prabowo itu hanya bisa ngomong ya sebatas apa yang dia pikirkan. Dia bukan orang yang suka basa-basi, istilahnya seperti itu. Dan saya rasa dia cukup menguasai materi, bahkan dia menguasai materinya sebenarnya. Cuma saja cara penyampaiannya memang tidak sebaik Pak Ganjar, dan kita harus jujur ngakui itu. Dan saya harus menempatkan Pak Anies Baswedan di posisi ketiga. Yang pertama, menurut saya beliau tidak menguasai materi. Pak Ganjar sempat kasih beliau counter attack masalah ASEAN. Anda tahu nggak ASEAN tuh ribet bla 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 bla. Kalau kita nunggu keputusan ASEAN, kapan itu satu. Dari awal perdebatan itu Pak Anies sudah menyerang Pak Prabowo secara personal dari harta kekayaan yang tidak patutnya masuk ke dalam tema debat ini gitu loh. Dalam artian juga itu yang dituduhkan dicek fakta oleh timnya narasi, saya dapat lihat bahwa ternyata itu tanah milik negara, hanya HGU, hak guna usaha. Jadi pembahasan alutsista bekas yang berulang-ulang saya rasa sudah dijelaskan satu kali, dan Pak Prabowo juga sempat jelaskan kepada Pak Ganjar. Jadi seperti mencari-cari sebuah kesalahan. Lalu masalah etika. Kalau saya mau bicara dan membalas istilahnya, kalau misalnya saya menempatkan posisi saya sebagai Pak Prabowo, saya akan hanya bicara satu hal saja. Ahok itu Pak,
kita gak usah flashback balik masalah MK. Saya flashback yang agak lebih jauh lagi. Ahok. Dan hanya Ahok lah yang mengerti arti sebuah etika dari politik yang terjadi pada saat itu. Dan mohon maaf, ini menurut saya bahwa Pak Anies sebenarnya tidak terlalu menguasai materi, sehingga sistem pertahanannya adalah menyerang secara personal, terutama ke 02. Karena saya juga tadi sempat perhatikan raut wajahnya Pak Ganjar yang kayak gimana ya, berada di tengah-tengah itu. Dan Pak Anies sendiri ketika ditanya sama wartawan setelah debat selesai di konferensi pers, beliau mengatakan biarlah pengamat politik yang menilai itu. Padahal sebenarnya beliau bisa jelaskan apa yang beliau ketahui dengan waktu yang lebih panjang dan tanpa ada batasan waktu. Itu sebenarnya cukup bisa menjelaskan kepahaman beliau tentang materi debat. Dan sebenarnya saya juga harus mengucapkan terima kasih karena dengan debat ini saya bisa memutuskan bahwa kedepannya saya tidak akan memilih 01. Karena buat saya penyerangan secara personal itu low. Dan saya cukup melihat dari situ. Masalah ide gagasan, semua paslon memiliki ide gagasan yang baik. Namun personal seseorang itu juga akan menentukan bagaimana kedepannya mereka akan bersikap. Mungkin kalian pada punya opini yang lain, itu terserah, itu silahkan. Yang jelas saya bukan menentukan pilihan saat ini, tapi saya mengeluarkan salah satu pilihan supaya mengerujutkan pilihan saya. Terima kasih. Oke, baik, itu tanggapan netizen ataupun warga TikTok tentang hasil debat malam tadi ya guys. Ya, tapi memang ya sangat disayangkan karena mereka berdua menyerang Pak Prabowo. Tapi banyak sekali yang berkomentar kalau masalah pertahanan itu tidak bisa diumbarkan di publik ya. Karena kalau orang asing tahu ya apa kelemahan negara kita, ya kekurangan negara kita, maka mereka udah tahu lah ya kan, senang dengan jelas untuk bisa merobohkan kekurangan kita ataupun menyerang kita sewaktu-waktu gitu ya guys. Jadi menurut saya memang nggak mungkin lah seorang Menhan membobolkan ataupun membuka secara lugas semuanya pertahanan kita di sini lemah, di situ lemah, ya nggak mungkin juga lah guys ya. Tetapi apapun lah, biar rakyat yang menilai. Dan mungkin sampai di sini video ini, dan kalian bisa komen di bawah apa yang kalian mau komen. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.